Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Handito Satrio Pamungkas, perwakilan dari kelompok 3, ingin membuat edukasi tentang instalasi sistem operasi Linux Ubuntu pada VirtualBox. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah instalasi dan konfigurasi. Kita klik New, lalu kita isi virtual name dan pilih ISO image-nya atau sistem operasinya, yaitu Ubuntu yang telah kita download. Lalu kemudian kita konfigurasi CPU serta penyimpanan atau storage. Setelah selesai pembuatan virtual machine, sebelum kita masuk, kita melakukan setting network supaya Ubuntu kita mendapatkan internet dengan cara kita memilih adapternya, yaitu bridge. Baik, konfigurasi virtual machine sudah selesai, kita langsung klik saja start untuk masuk ke Ubuntu tersebut. Lalu di sini ada opsi, kita klik saja install Ubuntu server, kemudian kita tunggu sebentar supaya sistem membaca OS tersebut. Prosesnya agak lama karena file-file atau data-data yang terdapat pada sistem operasi Ubuntu itu sangat amat banyak. Baik, di sini sudah selesai. Oke. Sini sudah terdeteksi semua file-file. Oke, tidak ada yang error ya guys. Kita tunggu sebentar lagi. Sip, sudah selesai. Baik, di sini kita akan melakukan setup atau konfigurasi untuk install Ubuntu server. Di sini kita pemilihan bahasa, kita langsung saja milih bahasa Inggris. Kemudian setup keyboard, kita pilih identify keyboard. Baik, jika sudah, kita klik next saja hingga bertemu dengan pengisian nama-nama untuk di dalam Ubuntu nanti. Nah, di sini bisa kalian isi nama sesuai yang kalian mau, kemudian server namanya dan passwordnya, isi semua dengan yang ditugaskan atau yang kalian mau. Baik, di sini tinggal kalian next saja. Baik, konfigurasi sudah selesai dan di sini kita tinggal menunggu proses untuk instalasi Ubuntu server tersebut. Instalasi sudah selesai, kemudian kita tunggu untuk reboot untuk masuk ke sistem operasi Ubuntu kembali. Nah, inilah tampilan awal dari Ubuntu server jika kita sudah selesai instalasi. Kemudian kita masukkan username dan password yang sudah kita tentukan di awal tadi. Jika sudah masuk, langkah pertama yang ingin saya lakukan yaitu mengupdate Ubuntu, kemudian menginstal nginx server. Baik, kita lihat di sini bahwa nginx-nya sudah enable atau running. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita membuat web server sederhana yang bisa diakses dengan domain lokal. Jika sudah melakukan konfigurasi membuat web server lokal, kita mengedit host supaya kita dapat mengakses website lokal tersebut, yaitu dengan cara kita cari file host pada folder laptop kita, kemudian Windows, terus sistem 32, lalu kita cari etc dan kita pilih al file atau dokumen lalu host.
Jika sudah kita buka file host, kemudian kita edit, kita tambahkan IP address yang ada pada Ubuntu dan domain yang sudah kita tentukan. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita membuka web server domain kita dengan cara kita mengakses http/kelompok 3 lokal, yaitu domain yang telah kita tentukan, dan hasilnya adalah berhasil. Baik, langkah selanjutnya adalah kita akan menginstal PHP dan MariaDB. Di sini dapat dilihat bahwa status MariaDB yaitu aktif, enable, atau running, yang artinya MariaDB dan PHP sukses terinstall. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan instalasi FTP server. Baik, jika sudah selesai melakukan instalasi FTP server, kita akan melakukan demonstrasi pada software FileZilla untuk upload dan download. Di sini kita masukkan host, yaitu IP address yang kita dapatkan pada Ubuntu, kemudian username-nya yang telah kita tentukan, password juga yang telah kita tentukan, portnya. Di sini kalian bisa port 21 ataupun port 22. Jika port 21 error, kalian bisa mengakses dengan port 22, begitupun sebaliknya. Baik, kita akan melakukan proses download terlebih dahulu dan berhasil. Kemudian kita cek pada file manager kita apakah beneran berhasil atau tidak, dan benar berhasil ya guys, sudah masuk. Kemudian kita membuat file untuk kita upload pada web server, yaitu bebas mau apa aja. Sebelum upload kita refresh dulu untuk melihat tampilannya apakah sudah masuk apa tidak. Dan sudah masuk ya guys. Nah, kita akan proses memasukkan atau upload pada web server kita, dan hasilnya berhasil ya guys. Baik, selanjutnya yaitu kita akan mengonfigurasi firewall. Baik, di sini terlihat ya kalau firewall itu enable, aktif, ataupun running, yang artinya firewall sudah kita aktifkan. Baik, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan SSH dengan software putih untuk mengecek apakah berhasil atau tidak. Jika sudah berhasil login putih, kita masukkan sesuai username dan password yang telah kita buat di Ubuntu. Selanjutnya kita akan menginstal Certbot untuk sertifikat SSL gratis.
Lalu kita akan menginstal monitor tools, yaitu ada beberapa, ada HTTop, Netstab, Iftop, Munin, Nagios. Kalian bisa pilih di antara kelima tersebut. Lalu setelah instalasi berhasil atau selesai, kita akan mendemonstrasikan dengan menjalankan tools yang sudah kita install. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai instalasi dan konfigurasi Ubuntu server pada VirtualBox. Mungkin saya akan memberitahu tantangan apa yang mungkin beberapa programmer hadapi, yaitu terkadang bridge adapter tidak mendapatkan IP, yang kedua virtual host tidak terbaca, yang ketiga PHP tidak tampil, yang keempat FileZilla gagal login, yang kelima gagal akses SSL. Untuk solusinya yang saya ketahui yaitu untuk bridge adapter tidak mendapatkan IP, kalian bisa merestart network dengan cara sudo systemctl restart network manager. Lalu yang kedua, untuk virtual host tidak terbaca, solusinya yaitu cek permission folder web. Yang ketiga, PHP tidak tampil, kalian bisa cek firewallnya apakah diizinkan atau belum. Lalu yang keempat, FileZilla gagal login. Seperti pada demonstrasi tadi yang saya sudah jelaskan, kalian bisa cek portnya dengan 443 atau 21 atau 22. Lalu yang terakhir, gagal mengakses SSL. Untuk solusinya cek konfigurasi nginx dengan sudo nginx minte. Mungkin segitu dulu yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah, saya mohon maaf karena saya di sini masih berkembang dan saya masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.